Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Victoria Tangka dari kelas 5MB5 jurusan Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan membahas mengenai rasio profitability. Dan dalam rasio ini terdapat beberapa jenis di dalamnya. Yang pertama yaitu profit margin, di mana profit margin ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Di dalam profit margin ini terdapat juga atau terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama yaitu gross profit margin atau GPM. Dari gross profit margin ini, rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Dan dari hasil analisis dan hasil perhitungan, dari total penjualan di tahun 2022, 27% diantaranya berhasil dikonversi menjadi laba kotor atau ICBP, mampu menekan HPP sebesar 73% dari total penjualan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik juga kinerja suatu perusahaan di dalam efektivitas hasil produksinya. Dan yang kedua yaitu profit margin atau PM. Di dalam profit margin ini rumusnya yaitu EAT dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Dan dari hasil analisis dan hasil perhitungannya, presentasi penjualan perusahaan yang terdiri dari laba bersih yaitu 31%, hasil tersebut sudah termasuk di kategori baik, sehingga memberikan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan perusahaan. Dan untuk jenis yang ketiga dari profit margin yaitu ada net profit margin atau NPM. Nah, di dalam net profit margin ini terdapat rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Dan dari hasil analisis dan hasil perhitungannya yaitu diketahui nilai net profit margin yaitu 27%, yang berarti ICBP mampu meraih rasio laba bersih 27% dari total pendapatan atau penjualan yang dihasilkan selama tahun 2022. Sisanya 73% digunakan untuk beban pokok penjualan, beban operasional, beban pajak, beban bunga, dan beban lainnya. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik perusahaan memaksimalkan laba bersih dan semakin mampu perusahaan meminimalkan beban. Untuk jenis yang kedua dari rasio profitability yaitu return of Untuk jenis yang kedua di dalam rasio profitability ada return on assets atau ROA. Nah, ROA ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki. Di dalam return on asset ini terdapat rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Dan di dalam hasil analisis dan perhitungannya, maka perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih atau net income sebesar 0,05% dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Atau setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebanyak 0,05%. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin optimal kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Untuk jenis yang ketiga, yaitu Return on Equity atau ROE. Nah, ROE ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam return on equity ini terdapat rumusnya yaitu EAT dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%, di mana didapat di hasilnya yaitu perusahaan ini mampu meraih laba bersih atau net income sebesar 0,93% dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Atau setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan akan menghasilkan laba bersih sebesar 0,93%.
Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin optimal perusahaan di dalam memanfaatkan total ekuitas untuk meraih laba bersih. Jenis yang keempat yaitu Return on Investment atau ROI. Nah, ROI ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Dalam return on investment ini terdapat rumusnya yaitu EAT dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. Nah, didapat dari hasil analisis dan perhitungannya yaitu perusahaan memperoleh ROI sebesar 17%, setiap Rp1 dari biaya investasi yang dikeluarkan mampu menghasilkan laba bersih atau pendapatan bersih sebesar 17%. Semakin tinggi nilai ROI, maka semakin baik kinerja bisnis dalam memaksimalkan profitabilitas. Sebaliknya, semakin rendah nilai ROI, maka semakin tidak efektif perusahaan di dalam menghasilkan profitabilitas. Yang kelima yaitu earning per share atau EPS. Nah, dari EPS ini terdapat rumusnya yaitu EAT dibagi dengan jumlah lembar saham. Dan dari hasil analisis, laba per saham yang tinggi nanti akan lebih baik daripada rasio yang rendah. Nilai ini nanti mengindikasikan perusahaan lebih menguntungkan atau memiliki lebih banyak keuntungan yang akan dapat dibagikan kepada pemegang saham.